Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Saleh Fakih selaku CEO Jawara Kurbo dan para pimpinan di jajaran manajer di Jawara Kurbo dan rekan-rekan semuanya, keluarga besar dari Jawara Corporation. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk tetap beristiqomah dalam majelis ilmu, ya, dalam menuntut ilmu. Di saat-saat kita beraktivitas, kesibukan kita dalam beraktivitas sehari-hari dalam keduniawian, tentunya kita perlu senantiasa mencas diri kita semuanya dalam keilmuan kita untuk bekal akhirat kelak. Salam dan sholawat tidak pula kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya ke jalan yang lurus dan benar melalui dinul Islam ini. Rekan-rekan semuanya, jamaah pengajian dari keluarga besar Jawara, alhamdulillah pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, kita telah melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah ketiga kalinya dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan segala niat kita sore hari ini, niat kita yang ikhlas dan tulus ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita menantikan Mauidul Hasanah sebagai acara sore hari ini, sambil menunggu pengasuh pengajian kita Al-Mukarram Kiai Haji Munir Fatullah, seperti biasanya sebelum acara majelis ilmu ini akan dibuka dengan bacaan rotib yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Sugeng Lestari. Baik, pada Bapak Sugeng Lestari mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jadati. Saulamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين مخلصين والملائكة المقربين، khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani karamallahu wajha. Saulamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin amin. Summa ila ruhi tiang sepuh kula sedaya, jamaah sedaya, Saulamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk hajat kita semua, terutama PT Jawara, semoga kedepannya segala permasalahan bisa teratasi dan ke depan semakin lancar, semakin dimudahkan, sehingga amanah yang didapatkan bisa kita laksanakan dengan tanggung jawab dan berjalan dengan keberhasilan. Al-Hadiyah Hajati bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila jasati kita semua karyawan Jawara, pimpinan, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dengan barokah Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususon Kiai Haji Muhammad Khalil bin Yasin Kepang, Saulahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ilal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi bahriha wa maghribiha bahriha wa bahriha, khususan abana wa ummatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa litamahuna bisababi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal adzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal rabbul arsyil karim. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai'. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai'. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai'. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi qultu bi ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi qultu bi ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi qultu bi ya latifu ya alimu ya khabir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Adama wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyi wal mursalin salatullahi wa salamu alaihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina nabiyamu wal mahbubi syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqadu wa tanfarijul bil qurab wa tuqdu bil hawaiz wa tunalu bihi raghaib husnul khawatim wa yustasqal gumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumilak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adatama bi ilmillahi sholatan daimatan bi dawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ahli baiti adatama bi ilmika sholatan daimatan bi dawami mulkika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ashin akibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi alladzi wafaqani li hadhihi ta'ah. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham ummatan Muhammad. Allahumma asli ummatan Muhammad. Allahumma farij an ummatan Muhammad. Fastajib du'ana ajma'ina bi jahidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo acara salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Hari. Matur nuwun Pak Sugeng. Jamaah alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Mukarram Kiai Haji Munir Fatullah yang akan menyampaikan kajian pada sore ini di bab selanjutnya. Dan apabila jangan lupa ketika ditanya apa kabar hari ini, jawabnya apa? Alhamdulillah. Loh, ya kan lupa. Alhamdulillah masih tetap iman, kan begitu. Baik, monggo Al-Ustadz Kiai Munir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, utamanya yang terhormat Abah Haji Saleh Fakih, semuanya saja yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, saya mencoba enggak usah mic. Halo 1 2 3, itu pundi? Enak mana pakai mic sama tidak? Kali mic ya. Tapi jelas ya. Kayaknya terlalu menggema. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang jam 4 kurang 20 menit. Bagaimana kalau kita nanti berakhir 4:30 gitu ya Pak Fakih ya. Jadi kita ngaji kurang lebih 50 menit. 50 menit kita kaji bersama-sama. Itu lama atau sebentar Mas? Kok lama sih jawabnya? Kita ngaji iktikaf di masjid gini ini 50 menit sebentar atau lama? Saya kok kurang yakin kayaknya. Sahabat-sahabat sekalian, 3 atau kemarin lusa Abah Fakih tanya kepada saya tentang kitab yang kita uji cobakan pada bulan yang lalu, kayaknya disetujui dan beliau berkenan akan membelikannya, tapi mungkin karena kesibukan belum sempat membelikannya. Lalu pada kesempatan saat ini perkenankan saya akan menyampaikan kajian yang sangat sederhana. Ini biasanya dipelajari anak-anak kita, yaitu bab tentang wudhu. Kita ini mohon maaf kadang-kadang sering kali melakukan wudhu minimal 5 kali, bahkan bisa 7 kali ditambah untuk sholat duha dan tahajud. Tapi kita hanya membaca dari tuntunan terjemahan. Kayaknya ada yang begitu mungkin ya Mbak ya. Baiklah, nanti akan kami bahas secara rinci dan mungkin 10/4 jam sebelum berakhir kita bisa sharing atau bursa pendapat atau tanya jawab. Dan saya insya Allah pasti bisa jawab. Kalau nggak ngerti saya jawabnya gini, maaf saya hutang bulan depan jawabannya. Itu kan jawaban. Sahabat-sahabat sekalian, wudhu itu merupakan syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat. Contoh wudhu, contoh menutup aurat. Auratnya seorang laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi umpama sahabat-sahabat putra sholat nggak pakai baju, sholat nggak pakai kaos, hanya pakai celana saja, yang penting antara pusar sampai lutut tertutup, maka sholatnya sah. Cuman kayaknya kurang etis untuk di Batu atau Malang. Hanya etis untuk pekerja-pekerja kuli-kuli berat yang waktu itu pada awal dunia Islam, mereka yang kerja di pasar, mereka yang kerja menyirami kurma, mereka yang ada di dusun badui, perkampungan pelosok yang masih terbatas pakai pakaian. Tapi untuk kita mungkin insya Allah nggak sampai demikian. Terus yang saya agak sayangkan, seringkali saya sholat itu di masjid besar, contoh di Masjid Agung Batu Abah Saleh Fakih, atau di mana dia menutup aurat pakai kaos, pakai celana. Seorang laki-laki begitu dia itu mohon maaf sujud, kaosnya naik ke atas, celananya melorot ke bawah, sehingga pas duduk begini ini saya di belakangnya atau yang tahiyat akhir, saya kelihatan mohon maaf ini pakai kajian harus kami sampaikan. Jadi posisi pantatnya yang atas, posisinya di bawah pusar itu kelihatan. Jadi umpama pusar itu di sini, sahabat. Ini kita tarik lurus.
Blorot ke bawah berarti dia sholatnya membuka, sholatnya tidak sah. Yang pernah begitu nggak usah diulangi sholatnya, cukup mohon maaf kepada Allah. Cuma sebagian ulama mengatakan, nggak usah ini aja. Sebagian ulama mengatakan kita ini sholatnya umpama ada kekeliruan, puasanya ada kekeliruan, hajinya ada kekeliruan. Kalau nggak tahu katanya sah, pernah dengar sama? Soalnya nggak ngerti gitu ya. Kalau nggak ngerti katanya dimaafkan kan begitu ya. Maaf, pengertian tidak ngerti ini harus diluruskan. Orang yang baru masuk Islam, baru 2 bulan, baru 3 bulan, baru 1 bulan, nggak ngerti urusan kayak begini ini tadi, maaf, pantas atau tidak pantas? Jawabnya kok kurang cerdas nih, yang cepat gitu loh. Pantas atau tidak? Pantas. Tapi kalau di antara kita mulai kecil sudah Islam, urusan begini nggak ngerti pantas atau sembrono. Berarti jadi kamu mau jadi malaikat mungkin sampai jewer nggak mau jadi? Jewer aja, kayak biar mulai Islam kok nggak ngerti urusan hukum. Bisa diterima maksud saya? Jadi orang apabila melakukan kesalahan ibadah dimaafkan karena tidak ngerti. Tidak ngertinya itu ada beberapa sebab. 1, karena baru masuk Islam. 2, hidup di satu daerah yang di sana tidak ada dakwah Islam, nggak ada pesantren, nggak ada ceramah di masjid. Karyawan pun dirawat. Jawaban, saya yakin yang hadir ini Islam semuanya, usianya sudah 25, 30, nggak ngerti hukumnya wudu. Berarti kira-kira umpama sampai jadi malaikat mengatakan dimaafkan atau kebangetan? Kayaknya ada yang tersinggung ini. Jadi ya kayak kita kuliah. Kalau kita itu semester 3 nggak ngerti mata pelajaran semester 2, ini berarti salah kalau diluruskan naik semester dulu. Naik apa namanya? Naik tolaru uyap, naik tolaru ya, naik apa namanya? Naik tingkat. Baiklah sahabat, jadi orang itu dimaafkan karena nggak ngerti. 1, baru masuk Islam. Yang kedua adalah karena tidak ada dakwah yang layak buat si dia. Yang ketiga karena pikun. Jadi awalnya dia itu waktu sehat, pikirannya sehat, tapi karena pikun, sudah makan katanya, yang bahaya sudah nikah katanya. Jadi orang pikun itu nggak ada hukumnya, termasuk orang gila nggak ada hukumnya. Baik, kita kembali kepada syarat-syaratnya sholat. Itu berarti sesuatu yang dilakukan sebelum sholat. Tapi kalau rukunnya sholat, atau wajibnya sholat, atau fardunya sholat, ini hanya sinonim di dalam sholat. Sama, rukunnya sholat, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Sama benarnya, nanti saya terangkan. Jadi rukun, wajib, fardu di dalam sholat sama. Tapi kalau di dalam haji berbeda Bapak. Rukun haji harus dikerjakan meskipun dia sakit, seperti wukuf di Arafah. Kalau ditinggalkan, hajinya nggak sah. Kalau sakit berat, dinaikkan ambulan, dibawa ke Arafah untuk wukuf sejenak, kurang lebih selama sholat 2 rakaat yang sedang. Dengan sholat 2 rakaat biasanya 7 menit maupun 3 menit. Koyoke podo kali 3 menit. Jadi di Arafah itu cukup 3 menit, kembali lagi ke rumah sakit, itu sudah masuk wukuf di Arafah. Enggak boleh tidak, meskipun satu harus enggak boleh diwakilkan. Tapi kalau wajibnya haji itu boleh ditinggalkan dan diwakilkan. Apabila ditinggalkan dan tidak diwakilkan, membayar dam dengan menyembelih kambing. Itu istilah wajib haji di dalam haji. Beda wajib dengan rukun. Tapi kalau di dalam sholat sama. Baiklah, kita masuk kepada wudhu. Wudhu itu rukunnya ada 6. Kalau sholat insya Allah mudah-mudahan bulan depan panjang usia. Boleh dironggas yang sudah diterjang di depan. Kemarin lusa saya ada tamu manajer sebuah hotel
berbintang 4 jumlah itu bawa nasi kotak wong Solo atau pakai berdoa bersama-sama. Anaknya hanya 1, barusan tamat SMP, mau masuk SMA, itu ternyata meninggal dunia. Baru sakitnya hanya setengah malam. Jadi kalau kita ini satu saat meninggal dunia ya wajar, kayaknya sudah menikmati dunia agama. Biasa sih gampang mati dadak sebelum biasa. Sama sih. Kecuali saya. Baik, rukunnya wudu ada 6. Yang pertama niat. Mari kita lafazkan niat. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhun lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Hadas kecil itu adalah hadas yang disebabkan, mohon maaf, keluar kotoran kecil atau kotoran besar. Air kecil apa ya? Buang air kecil atau buang air besar. Bersentuhan kulit tidak mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang umroh. Kalau mahram seperti umpama saya punya adik perempuan, ibu saya, tante saya, namanya mahram. Kadang-kadang ada orang mengatakan muhrim gitu kan. Itu salah. Ya, ketepatan saya dulu kuliahnya jurusan sastra Arab, jadi agak ngerti. Jadi kadang-kadang orang mengatakan mahram, saya tidak jurusan teknik sipil. Jadi kalau urusan bangunan saya harus ngaji pada panjenengan, urusan agama sampean wajib ngaji pada saya atau kepada yang lain yang punya kapasitas untuk hal itu. Baiklah, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari. Jadi penyebab batal antara lain keluar air besar atau kecil, bersentuhan mahram, bersentuhan selain mahram. Istri menurut Imam Syafi'i itu termasuk tidak mahram, makanya dia boleh kita nikahi. Jadi sentuhan suami istri itu termasuk membatalkan wudu. Kita ini di Indonesia yang banyak adalah ahlu sunnah wal jamaah mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi suatu saat kita boleh beralih ke Imam Malik, mazhab Imam Malik, ke Imam Abu Hanifah. Apabila darurat, Imam Syafi'i mazhabnya tidak bisa kita gunakan. Contohnya tatkala kita tawaf. Waktu tawaf, mudah-mudahan yang belum pernah ke Mekah Madinah segera bisa ke sana. Waktu tawaf kita mesti campur laki perempuan, kita pindah mazhab. Menurut Imam Maliki, suami istri atau bersentuhan lawan jenis asal tidak kerenyang-kerenyang, gampangannya nggak bermawar. Ini tidak kerenyang-kerenyang. Bahasa Indonesianya nggak ada kerenyang-kerenyang. Kalau bahasa Arabnya ada, asal tidak syahwat. Syahwat itu maaf menikmati. Jadi menikmati. Jadi umpama kita melihat TV, Munir melihat TV, ada wanita yang joget usianya di bawah 40 tahun. Kira-kira Munir tertarik nggak? Cepetan jawabnya saya. Ayo bilang nggak tertarik saya. Saya masih normal. Saya melihat begitu itu kok senang berlama-lama, menikmati, itu namanya syahwat. Kalau kita bersentuhan tidak hanya menikmati saja, tapi ono kerenyang-kerenyang gitu. Syahwat itu membatalkan wudu. Kalau tidak syahwat bersentuhan waktu tawaf tidak apa-apa. Tapi menurut Imam Syafi'i, bersahwat atau tidak, kalau lain mahram itu enggak. Nanti kalau mau pergi haji saya manasiki. Agak pakai termasuk pernah saya manasiki. Sahabat-sahabat sekalian, jadi niat itu tempatnya tidak di lisan tapi di hati. Umpama jenengan pas wudu gini ini tidak mengatakan nawaitul wudu'an, enggak apa-apa. Yang penting hatinya berjalan yang namanya niat wudu. Basuhan pertama hati kita mengatakan saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu aja sudah sah. Tempatnya niat itu tadi itu pada basuhan yang pertama. Terus basuhan kedua dan ketiga itu sunnahnya wudu. Umpama jenengan tidak basuh kedua dan ketiga, wudunya tetap sah. Jadi minimal kita meratakan wajah ini adalah sekali. Dan maaf, harus air mengalir. Gak boleh kita terus nada keran seret
terus kerannya sudah berhenti, kita ratakan begini, apa namanya? Bahasa kalau klosolnya dietrek-etrek. Di gini kan Mbak. Jadi ini mohon maaf, ini apa ya? Di dalam bahasa Arab ada istilah ghusl. Ini namanya ghuslul wajhi, artinya adalah membasuh wajah. Kalau membasuh air harus mengalir. Tapi kalau rambut itu bahasanya tidak ghuslul roksi, tapi maskur roksi, mengusap rambut kepala, tidak mengusap wajah. Kalau mengusap rambut kepala, jadi umpama tangan kita masukkan gelombang kamar mandi itu, atau kita ada keran, sudah ini kan basah, terus kita ginikan, sudah sah. Minimal itu nanti belum dulu. Rukunnya sholat masuk niat, ini nanti yang selanjutnya. Maaf ya, saya gundul biar jelas. Kenapa saya kok senang gundul atau apa? Saya kan punya santri banyak. Rumah saya bersebelahan dengan santri. Tugas saya bangunkan subuh. Kalau saya barusan mandi sama istri, kalau rambutnya panjang, oh ya iman kumpul punya. Jadi saya kalau begini ini langsung diakui langsung. Halo. Yang penting saya ini kan masih normal. Yang kurang normal saya kasih resep, setiap pagi makan kurma 3, terus madu 3 sendok, jinten ireng, habbatus sauda. Ada yang instan, langsung cair ya. Beli di Mesir pojokannya alun-alun. Yang terakhir jangan lupa telur ayam kampung. Usia boleh 56, semangat 30. Ngaji ini penting nggak? Apa saja tadi? Madu 3 sendok, kurma 3 butir, habbatus sauda itu jinten ireng bahasa Jawanya. Sekarang sudah diproduksi kemasan, bisa langsung cair gitu, murah, hanya 125.000, 125 gram, bisa untuk 3 bulan. Terus ditambah telur ayam kampung, cirinya agak soleh, cocok. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, ini ngaji kan 17 tahun ke atas semuanya. Sudah itu niat. Terus mohon maaf, tatkala basuh wajah, yakinlah utamanya maaf kaum ibu, jenengan ini sudah tidak ada pelembab yang menghalangi air ke inti kulit. Mudah. Saya kadang-kadang maaf pakai pelembab, kalau pas umroh itu di sana kan kering, Mbak. Pakai pelembab yang banyak kayak minyaknya itu yang warna hijau, apa istri saya yang belikan. Jadi setelah wudhu saya mesti pakai. Kalau di Mekah itu panas, nanti bisa kering. Terus mau wudhu asar itu biasanya kalau saya wudhu gini ini masih anyit, ngerti anyit ya? Koyo ono pelembab gitu dulu ya. Nah begini ini yakinkan panjenengan harus hilang terlebih dahulu. Bisa pakai pon atau pakai sabun. Saya biasanya pakai pon ya, wajib. Saya kan juga keren kan ya. Istri saya soalnya masih muda. Kaceknya 14 tahun. Saya rekomendasikan bagi yang belum menikah, cari istri paling dekat selisihnya 5 tahun. Sebab apa? Sebab menopos seorang wanita biasanya lebih dulu dari seorang suami. Ini sing rapi cocok. Bisa diterapkan. Ini teori kesehatan ya. Dan maaf, orang laki-laki usia 60 itu masih prima, Mas. Tapi kalau wanita itu biasanya 60 sudah mendekati menopause, bahkan sudah banyak yang menopause. Setuju ya? Mana yang ngacung, yang belum nikah ngacung? Atau yang belum 2 kali? Maaf, setelah itu lihat ya. Jadi wajah ini yakinkan sudah nggak ada pelem. Jadi nek pun keset ngeten iki, Mbak. Ngeten iki berarti air sudah masuk ke inti kulit. Tapi nek
koyo rimason ngoten niku lho nggih. Jenengan mantul kepegelen, mantul keselio dikai rimason. Jenengan kei banyu seret lagi tinggal koyo kalis ngoten. Itu enggak sah di dalam wudu, harus disabun dulu sehingga minyaknya itu sudah hilang. Air yakin bisa sampai di inti permukaan. Ngajinya tadi kita tiduran betul ya. Niat bersamaan dengan membasuh wajah. Jelas ya. Batasnya wajah mulai tumbuhnya rambut secara normal. Orang normal kan sekian. Ada yang buta. Yang buta ini enggak termasuk wajah. Ini ngaji di kitab ada normal. Normalnya kan di sini. Ini kita tarik sampai pentilnya. Tapi ini apa saja. Yang penting yang komunikatif kan. Ini kita tarik mas, jadi sampai ngajak, kita tarik seret sampai pentilnya telinga ini. Ya, yang ada di bawahnya garis ini masuk kategori wajah. Berarti kalau ada seorang wanita atau laki-laki punya godek, tahu godek? Yang agak nyelkir itu ya. Kalau sampean tarik tempat tumbuhnya godek itu di bawahnya garis, berarti masuk bagian wajah. Wajib dibasuh yang namanya rambut itu. Makanya seorang ibu apabila mau wudu, yakinkan yang rambut di wajah ini harus kena basuhan banyu. Mboten bisa kadang-kadang kan enten ibu niku rondok koyo duwe godek ngoten. Tapi tidak kayak orang laki-laki. Tipis biasanya itu terus disilakno begini. Itu enggak boleh. Kalau jenengan tarik garis posisi tumbuhnya rambut yang di pipi pilingan ya. Ini ada di bawahnya garis, berarti itu masuk kategori wajah. Wajib kena basuhan air. Jadi mboten asal dikeneaken. Terus bawahnya itu adalah sampingnya dulu. Sampingnya adalah antara pentil sama pentil. Terus kita tarik ke bawah. Sampai ini mohon maaf, pojokannya ini. Bukan apa ya? Bukan ini belum kencing. Apa namanya ini? Ya, bukan ini. Jadi pojokannya. Kalau panjenengan itu punya jenggotnya itu ketel, koyo jenggotnya tiang Arab, tiang Pakistan sing kuwotel. Betul itu. Kalau ketel, ukurannya ketel itu diterangkan ke kita oleh kita. Kita ini biasanya ngomong berhadapan-hadapan itu kalau normal ya, kita ketemu orang ngomong itu kan sekitar jaraknya tidak lebih 1 meter. Itu kita lihat kulitnya kok kelihatan, itu berarti tidak ketel. Artinya jenggotnya kulitnya harus kena air. Kalau jenggotnya itu ketel, kita lihat diri ini kulitnya nggak kelihatan, tertutupi ketelnya. Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa Indonesia ini apa? Ya, enggak rambutnya itu. Ya jenggot ya. Kok kita berhadapan kulitnya yang di bawahnya jenggot ini enggak kelihatan, itu dinamakan ketel. Cukup diberikan saja. Jadi kulitnya enggak kena air tidak apa-apa. Tapi kalau kulitnya ini ketel nggak jelas ketel. Ajeng kula tawak kaya wedhus ini. Berarti ini harus dibasuh, Jadi batasnya ini. Jadi kita yakin pada basuhan ini adalah meratakan air di permukaan wajah. Niatnya bersamaan dengan basuhan pertama. Setelah itu, setelah basuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mohon maaf, yang bajunya kadang-kadang kayak panjenengan itu berarti harus membuka dan usahakan bisa diangkat sampai atasnya siku. Jadi basuhannya harus sampai sini mas, bukan sampai sini. Kadang-kadang ada kalau di dalam bahasa begini, membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku, harus ada sampai dengannya. Saya alhamdulillah pernah belajar bahasa Indonesia profesi. Jadi ini namanya membasuh tangan sampai dengan siku. Berarti siku-sikunya katut. Tapi kalau membasuh tangan sampai siku-sikunya
Terus waktu membasuh ini harus diginikan. Sebab apa? Ini kan ada lempitan. Ini loh. Lempitan kulit ini kalau diginikan, jadi sampai diginikan berarti airnya itu sampai kepada permukaan. Tapi gini, ini kan ada lempit-lempitan, Mas. Kadang-kadang airnya tidak sampai ke boten iso mlebu. Soalnya terlempit-lempitan nih. Wis pokoke paham kula mawon jenengan ya. Kula niku boten mlebu TV soalnya gak patek pinter bahasa. Tapi yang penting kan paham. Bahasa itu kesepakatan tunggale jenengan teng kampung sing umum khitan napa sunat. Padahal ngoten niku nek diketok niku sunat napa wajib? Gak wajib. Yang benar itu khitan bahasa Rasulullah kita tanah Khalilur Rahman ba'dama atana ali tanamuna sanatan waqtatan bil qadim. Manusia yang pertama disuruh khitan bahasa kita sunat itu Nabi Ibrahim. Bahasa yang benar itu khitan itu artinya memutus, mengurangi atau memotong. Tapi kenapa karena Rasul mengatakan sunat? Padahal sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan sampean perlu diluruskan. Sampean pernah dengar yang namanya fardu atau wajib ya? Salat 5 waktu fardu atau wajib sama. Yang namanya fardu adalah bila dilakukan dapat, bila ditinggalkan dosa. Kalau sunat bila dikerjakan dapat, kalau ditinggalkan, nah ini nggak apa-apa, itu keliru, itu zaman TK itu. Kalau ditinggalkan kata bapaknya rugi, itu yang benar. Jadi sunat bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan rugi. Seperti sholat duha, qobliyah, hadiah itu loh Mas. Jangan mengatakan apa-apa sampean, rugi sampean. Balikannya makruh adalah bila dikerjakan, bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan rugi. Cocok itu tadi. Contohnya rokok, gak lewat ya. Rokok itu hukumnya makruh menurut ulama NU, menurut Muhammadiyah haram. Kalau haram bila dikerjakan dosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan rugi. Soalnya rokokan itu mau dulu. Bapak masih gak setuju. Tapi sampai nengok NU mawon. NU itu nazarnya yang biasanya sholat terawih 20 nih loh Mas. Itu biasanya NU. Rokokan menurut PBNU itu makruh. Berarti nek dikerjakan mau rugi ngoten tok, tapi gak dosa. Tapi nek Muhammadiyah dosa. Soalnya apa? Makruh, rokok itu dihukumi haram. Tapi saya punya teman pengurus daerah Kota Batu, ketuanya Muhammadiyah, mantu ngedol bapaknya pertemuan majelis ulama gitu. Mari prasmanan terus rokokan. Sampai mau Muhammadiyah rokokan. Kalau selesai makan saya NU katanya. Boleh sependapat, boleh tidak. Ini anekdot, tapi beneran itu tadi pernah saya. Mana Pak? Sudah. Jadi kalau basuh tangan yakinkan sampai siku-siku dan miliki diketenaki. Terus yakinkan panjenengan enggak ada penghalang di tangan ini termasuk semuanya. Hukumnya nek sakit minimal setiap hari Jumat dipotong. Sebab mohon maaf kalau kuku ini panjang biasanya gampang ada foto memanjangkan kuku, hukumnya mubah. Silakan panjenengan panjangkan enggak apa-apa. Tapi yakinkan tidak ada foto. Nek panjenengan ini terus rondo dawa iki biasanya mantu gawe kuku-kuku ngeten iki lah. Terus enten kotoran iki ya. Enten foto kali-kali gitu dia. Warnanya kuning. Ini realistis loh ya. Sampeyan kadang-kadang kalau wali kan pakai yang gini. Tapi nek kene-kene ndok ayo. Kan kuning lah. Kalau ini ada kotorannya. Kadang-kadang kan ada loh. Sampeyan lihat.
asli itu nggak apa-apa, tapi ada pacar yang sifatnya kayak cat, pitek gitu ya, yang model kayak cat gitu, itu tidak boleh, itu menghalang-halangi kuku dari terkena air, bisa diterima ya, itu antara lain. Terus depan ini dibasuh 1 kali, ini 1 kali, bisa langsung ini 3 kali, sunahnya kan 3 kali. Jadi ini diratakan 1 kali, 2, di dalam hati ngomong 1, 2, 3. Terus setelah ini 1, 2, atau gini, dimasukkan ke jeding yang besar 1, 2. Pokoknya kita yakin sampai 10. Dan jeding panjenengan itu harus 2 kola. 2 kola itu berapa? Adalah lebih dari 216 liter. Terus menurut penelitian gampang, keramik panjenengan itu 80 persegi. Kalau jeding panjenengan sininya 80, kedalamnya 80, berarti sudah 2 bola. Gini ini kalau panjenengan wudhu ngeten iki nyawu ansal. Sebab kalau airnya hanya sedikit, kita pakai wudhunya bekasnya air itu terjatuh, namanya air mustakmal. Mustakmal itu apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu mustakmal, sebab sudah pernah dipakai wudhu atau mandi besar. Tapi kalau besar lebih dari 216 liter, meskipun mandi kembali lagi air ini tetap suci, mensucikan. Baik, itu tadi yang basuh tangan. Setelah basuh tangan, mengusap kepala. Bahasa Arabnya mashu ba'dhir roksi, mengusap separuhnya rambut kepala. Umpama nggak ada rambutnya ya berarti kepalanya. Terus ukuran ngusap itu minimal 1 helai rambut, dan kita yakini itu rambut kepala dan ada pada wilayah kepala. Dengan kurang paham sedikit saya beri contoh. Ada seorang laki perempuan, rambut ini bisa ngenten. Rambut kepala kan ini kan, terus yang diusap itu ngeten. Itu enggak sah, sebab rambutnya ada di luar lingkungan kepala. Sampai insya Allah burung tahu ngaji kerundi. Maaf ini tidak ngarang. Kalau mulai ngarang, saya masuk neraka dengan ke surga semuanya. Biar dengan yakin. Biar dengan yakin. Jadi konsumen sampean tentang tanah, tentang bangunan, mestine wesine kok rola sampean ganti 10, ya iku dosa sampean. Dosa sampean kok perlu mboten ngaji. Saya dosanya ngaji. Jelas ya? Kayaknya ada 1, 2, 3, 4 yang tersinggung. Kalau sampean mengatakan ini nanti besinya 12 asli, wajib 12 asli. Kalau sampean ganti tambah orang yang beli itu, sampean beritahu berarti korupsi besi. Kalau saya berarti korupsi hadis itu tadi. Jelas ya? Jadi masing-masing di antara kita ini punya potensi naik surga, punya potensi masuk. Silakan pilih. Apa pakai koyo deg-degan. Baik, menerang wudu kok terwono-wono. Jenengan tak beritahu yang diusap bukan dibasuh ya, diusap. Bahasa Arabnya masuk itu musap. Kalau musap itu nggak pakai air, nggak perlu terus rambutnya ditukang ngisore keran gini atau nyebuk terus digerojok gini, nggak usah. Cukup ini dibasahi ini aja. Dan yang kita kenakan ini rambut yang ada di wilayah kepala. Panjenengan enak mesti nang dhuwur kabeh. Sing rambut Jawa-Jawa panjenengan iki Mas, sampean usap terus sampean usap ini dadak sampean dadak teko kuping, itu berarti enggak sah. Tapi nek koke mesti sah. Bisa diterima maksud saya. Jadi rambut kepala yang kita usap dan yang kita usap ada di wilayah. Jadi mau rambutnya Jawa terus ini, yang diusap keran terus ini, enggak sah. Ya benar rambut kepala, tapi keluar dari wilayah mengusap kepala atau rambut. Terus kita mengusap 2 telinga. Ini sunnah. Jadi jenengan kesesol janjian dengan orang
wajib, tapi ngusap telinga hukumnya sunnah. Sekali-kali gak ngusap telinga. Jadi Pak Mundu Pak Koko ngoten mawon ya. Jadi ngusap telinga ini hukumnya sunnah, tidak diusap tidak apa-apa. Seperti kita sujud, tatkala sujud hidung kita ini yang afdol, yang sunnah nemplek tempat sujud. Umpama nggak nemplek khawatir pesek nggak apa-apa. Tapi kalau batuk dari ini wajib nempel. Kalau panjenengan rukuan nggak boleh, yang nempel ini rukuhnya nggak boleh. Karena ada penghalang atau kopian. Kalau kopian diinikan. Kenapa orang biasanya kalau sholat disuruh kopian? Sebab dikhawatirkan kalau rambutnya ke depan semuanya begitu begini, ini yang nempel adalah rambut, tidak sah. Makanya umumnya dipakai kopiah, dan kopiahnya harus dinaikkan atau didanakan wajahnya. Enak mana dinaikkan sama didanakan? Nek dinaikkan belum tentu didanakan. Kalau didanakan mesti koyok nyeplok ndok ambek goreng iwak itu beda. Nek nyeplok mesti ndok, nek goreng dereng tentu. Nek goreng dereng tentu ndok. Nek goreng bisa iwak bisa telur kan ya, tapi nek nyeplok nggak boleh. Nyeplok iwak jajan. Nyeplok mesti ndok. Dan yang namanya nyeplok itu mesti goreng, tapi sing digoreng itu bahasa kesepakatan. Mesti meneh mbak-mbak kan ndak bojone. Mas, sampeyan apa bedanya goreng dengan nyeplok? Bisa diterima ya. Jadi ini batasnya kalau kuping itu sunnah. Setelah itu yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Kaki itu yang dibasuh harus sampai atasnya mata kaki. Bukan sampai bawahnya aja, tapi mata kakinya ini, mentolnya ini harus itu terbasuh sampai di atasnya. Lebih ke atas lebih baik. Dan kita kalau basuh tangan lebih ke atas lebih baik. Nabi Muhammad pernah ditanya menerangkan, maukah engkau? Tanya begini, ya Rasulullah, bisakah engkau mengenali umatmu yang paling banyak nanti di akhirat? Bisa. Caranya bagaimana? Umatmu itu nanti bisa aku kenali dengan anggotanya wudhu. Jadi mereka nanti itu yang ahli wudhu, tangannya ini bersinar, dan hendaknya kalian senang nanti sinarmu itu lebih panjang, berarti di atas kaki. Sampai ojo bayang terus koyo neon terus ya tunggalnya wajahnya bagaikan bulan purnama. Apa terus koyo bulan kan tidak kan? Ya termasuk tangannya bercahaya, ya bercahaya ini ukuran kecantikan dan kebaikan nanti di surga. Jadi mungkin dengan muafi ngeten gitu. Baiklah. Terus itu tadi, terus jenengan apabila dijeding kalau wudu, umpama jenengan dijeding wudu pakai sandal, jenengan wajib melepas sandal. Sebab kalau jenengan begini terus diguyang kali gayung, ini berarti mana gelamaannya kena air mengalir enggak? Enggak kena. Berarti melepas sandal hukumnya wajib dilepas terus digambil. Nah digambilnya itu mesti enten banyu sing mriki gitu nggih. Terus lebih abdulnya lagi seperti di jeding-jeding masjid itu ada sikilnya, ini didinginkan. Didinginkan ini sunnah. Terus dikhawatirkan nanti ada debu-debu yang nempel sehingga menghalangi air sampai di permukaan kulit yang asli. Mengkhawatirkan sing sae kali dikosoki. Pokoknya sing biasa sering majul wajib dikosoki. Terus kula niki sering pas wudunya ini pas salat ngeten iki apa Pak? Ten sebelah kula niki enten tiyang kupune dawa. Terus manggon ngoten awireng ngeten iki membahayakan, ada kemungkinan besar wudunya tidak sah sebab ada kotoran yang menutupi kuku yang bagian bawah. Itu mboten parah. Jadi kula panjenengan saged setiap hari Jumat pagi itu potong kuku dan hukumnya adalah sunnah, dapat pahala. Kuku itu kelihatannya remeh tapi memberikan pelajaran. Apa sih Gusti Allah tinggal kuku ini? Bosan aku ngetok ibu kuku.
ngetoki. Mestine gak ada didawakno lah. Kaya untuk kula sampeyan gak ada didawakno kan bisa ya. Ngomong kudu didawakno. Saben Jumat nanti motor iku. Mbok yo kaya untu. Tapi Allah yang mau. Tapi dari sini ada pelajaran. Hei Munir, itu tanganmu. Boleh kamu mengatakan itu tanganmu, tapi kamu nggak bisa berkuasa atas satu buku. Aku berniat, aku punya kehendak untuk memanjangkan. Coba hentikan, hei kuku mandek, meneo jondowo, tapi jondowo apa sih? Bisa sampai menahan tumbuhnya kuku? Itu menunjukkan kita seorang hamba tidak berdaya. Allah Maha Kuasa. Tapi alhamdulillah untuk hidup gak ada. Hidup ini lo gak dawa-dawa. Kayak dia nak sak menten. Nah, kalau panjenengan dikai pelajaran, ada rambut yang bisa panjang, ada yang tidak bisa panjang. Sampeyan bayang umpama hidup dawa, Assalamualaikum kurang 7 menit, ada yang ditanyakan. Kami persilakan. Tentang wudu enggak boleh keluar ke yang lain. Monggo. Terkait waktu mau dan malam. Kita bisa itu kita ada wudunya. Apakah wudu yang kita lakukan di waktu isya itu karena memang kita ada tahu kita enggak ada tahan kita jalankan apapun boleh. Dengan wudu sholat isya boleh. Sampeyan gak usah wudu sholat subuh mboten napa-napa nek mboten batal. Tapi nggih kemeng manut jenengan. Dia ingin bertanya apa namanya sholat isya wudu dipakai sholat subuh. Alasan saya jadi rumah itu. Boleh Mas ya, boleh ya. Gak apa-apa, ini kan sudah 10 tahun ke atas. Jadi ono humor, tapi humor kan serius ya. Kita ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa pipis itu luar biasa. Sedikit sampai nggak boleh merasa tidak pernah punya nikmat dari Allah. Nggak boleh ada 1 menit pun tidak bersyukur. Dulu itu ada seorang raja namanya Harun Ar-Rasyid datang ke seorang alim namanya Syekh Ahmad Asma. Begitu datang karena naik kuda harus disuguhi sama Kiai Asma itu tadi, disuguhi air putih. Umpama jenengan disuguhi terus langsung jenengan nunjuk ngoten iki seneng apa mboten ya? Kaya demenakno ya, apa demenakno ya. Nyenengi gitu ya. Tapi sama Syekh ini tadi, mohon maaf Tuan Raja, jangan diminum dulu. Sebelum Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Oh iya, biasanya kan kalau minum dia pasti kan monggo wong pancen kula suguhaken. Bahkan menurut agama tidak usah permisi, disuguhi langsung orangnya masuk bawa talam belum dimanggakno. Jangan minum sudah boleh sebab ulima ridho sudah diketahui ridhonya bisa diterima ya. Niatnya ya mesti ngekeki panjenengan ngoten lho Pak. Malah wong seneng perlu tak joki rupane. Imam Asmad ini melarang, tolong jangan diminum sebelum engkau menjawab pertanyaan saya. Apa Syekh pertanyaannya? Umpama Anda di padang pasir, naik turun perbukitan, panas terik matahari membakar padang pasir sehari. Persiapan air perbekalan Anda Tuhan tertumpah. Enggak ada kafilah yang bisa dimintai air, tidak ada telaga yang bisa diambil air. Nek sakniki ini lho gampang. Melaku rondo agong pun enten Indomaret, enten pom. Zaman dulu enggak begitu. Lalu Anda ini haus luar biasa. 1 gelas ini berapa jenengan berani beli? Saya wahai Syekh berani membeli uang air 1 gelas ini separuh dari kekayaan saya di kerajaan. Oke, silakan diminum. Saya habiskan ya saya silakan dihabiskan. Habis. Berarti bayar berapa? Separuh dari kekayaan. Lalu tanya lagi, wahai Syekh, umpama air yang engkau masukkan di tubuhmu tidak bisa engkau keluarkan, tidak bisa kencing, berapa engkau berani membayar agar sampean bisa kencing? Raja menjawab, separuh dari kekayaan saya. Syekh tadi menjawab, ternyata harta kekayaan panjenengan
jenengan kuwatir suwi pulai napa saged minum saged pipis. Halo. Jenengan nanti ke rumah sakit terus enten tiyang gowo dikasih kateter itu ya, sholat. Ya Allah, kalau nggak keluarga namanya kakak kandung dulu, ini penyakit apa itu? Yang sulit pipis itu prostat betul. Dia itu dimasukin, lubangnya air kencing itu dimasukin. Setelah itu dianggap sembuh, lubangnya ini selangnya diambil ini toilet, Mas. Sama bisa bayangkan. Menjerit, pokoknya menjerit. Dan waktu mau dimasuki itu dia juga menyerah, namanya sakit sudah 3 hari 3 malam nggak bisa mengeluarkan air. Lalu dimasuki ya dia nyerah. Saya dioperasi diapakan sudah terserah dokter. Jangan sakit bayangkan. Begitu sudah sembuh prostatnya bisa diambil telet masalahnya. Subhanallah, ditarik keluar darahnya. Katanya kakak saya pokoknya nikmat di dunia itu bisa pipis nur nikmat. Tapi jenengan nggak pernah kadang-kadang merasakan betapa kenikmatan kita luar biasa bisa pipis. Atik pipis ini kok otomatis. Nek jenengan ini buka keran pengen banyu lereng terakhir ya Mas. Tapi nek pipis sarungnya dibuka langsung otomatis. Gak ada sekakel ini ya. Gak ada sekakelnya. Terakhir kurang 2 menit ada yang tanya. Monggo. Hal yang membatalkan wudhu itu terjadi ketika setelah wudhu ataupun saat proses wudhu juga. Iya. Saat proses wudhu umpama kula niki wudhu begitu dereng rampung dicekel cewek teko mburi ngoten ya. Artinya kudune iki gatel berarti itu diwudhu malih. Ono itu kan. Wong di ono cewek nyekel umumnya batalnya wudhu kan setelah wudhu ya. Jadi kok gawe contoh cewek. Sudah begitu aja mungkin kajian kita sederhana ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Alam Nasr 1 kali. Abah Saleh Fakih, saya itu dapat ijazah dari Yai Abdul Fakih Wanita yang terkenal Yai Sepuh. Itu sering-sering kita membaca Alam Nasr, Alam Taro, sama Laqad Ja'akum, sama Sholawat Duda. Alam Nasr itu menerangkan ayatnya tentang betapa sulitnya Rasulullah di awal kerasulannya, hambatan, rintangan, pemusuhan, tapi akhirnya mendapatkan kemenangan. Berarti suatu saat kita bergerak di bidang usaha, mungkin banyak kesulitan, perizinan, kesulitan, pemasaran dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita mengistimewakan Alam Nasr, satu saat Allah memberikan kemudahan untuk usaha. Adapun Alam Taro itu menceritakan tentang rencana Abraha menggulingkan Ka'bah ditolong putri burung abadi. Umpama dalam bisnis kita, usaha kita itu ada orang yang hasud, dengki, ingin menghalang-halangi kita, insya Allah berkahnya Alam Taro, Allah akan melindungi diri kita. Adapun Laqad Ja'akum itu adalah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, begitu juga sholawat Buddha. Mungkin bisa panjenengan amalkan, minimal selesai sholat membaca Alam Nasr, Alam Taro, akan lebih afdal jenengan tahu artinya. Laqad Ja'akum sama sholawat Buddha, atau mungkin hanya 2 aja, Alam Nasr sama Alam Taro, daripada tidak sama sekali. Nanti dengan lihat di Quran terjemah artinya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bisalamati dinina wa dunyana wa korona diniyati du'a wal qabul bijadi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajatina hajati dunya wal akhirah, khususan hajati sahabat-sahabat yang ada di tempat ini yang berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dunia akhirat yang baik dikabulkan oleh Allah taala. Kita dikaruniai sehat wal afiyah, yang sudah berumah tangga mudah-mudahan tambah bahagia, mawaddah warahmah sakinah, yang merindukan jodoh semoga Allah menghadirkan yang baik dan cocok, dan mudah-mudahan cita-cita kita yang baik dunia akhirat
barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'ala habibika khairil khalqi kullihim. Awwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlin minan amwalin mubtada'in. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana anfir lana ya wasi'an karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala muslimin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi barakati majlisil 'ilmi wa bi barakatil awrad an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalata ahlil khair khususan keluarga besar Jawara ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan katsira wasi'an mubarakan halalan thayyiban. Ya Rabbana bil Mustafa balligh maqasidana khususan maqasid wa hajati seluruh sahabat-sahabat kami yang hadir ini ya Allah. Ya wasi'al karami bisihah wal afiyah ma'as salamah wal istiqamah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, demikian kajian sore hari ini yang telah kita terima. Alhamdulillah, semoga dengan niat kita hari ini, sore hari ini, dengan niat tulus ikhlas, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai penutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.